Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, teladan kita yang tidak henti-hentinya kita berselawat kepada beliau. Dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita di hadapan Allah dan di hadapan makhluk-makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tema khutbah kita pada hari ini, kedudukan salat berjamaah di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita mengerjakan salat 5 waktu, berkedudukan sebagai rukun Islam, dan dia akan menempati peringkat pertama ketika manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah dari seorang hamba pada hari kiamat adalah masalah salat. Maka kita harus menjadikan salat kita sebagai ibadah unggulan, ibadah yang diprioritaskan lebih dari ibadah-ibadah yang lain. Maka puncak kesempurnaan salat adalah salat yang dilakukan berjamaah di masjid maupun di mushola. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Perhatikan para hadirin kedudukan salat berjamaah. Salat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan salat sendirian dengan derajat 27 kali lipat para hadirin. Satu orang laki-laki yang salat berjamaah di masjid lebih baik daripada 27 orang laki-laki yang salat di rumah. Dan orang laki-laki yang salat di rumah pahalanya hanya 10. Maka laki-laki yang salat berjamaah di masjid, di mushola, pahalanya 270 para hadirin. Subhanallah. Dan salat yang dilakukan berjamaah di masjid adalah salat yang dijamin khusyuk. Karena di dalam salat berjamaah ada beberapa orang yang khusyuk. Dengan kelebihan salat berjamaah, dengan keutamaan salat berjamaah, maka orang lain pun akan mendapatkan salat yang khusyuk.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Apapun permasalahannya, kita minta tolong kepada Allah, sabar, lalu mengerjakan salat. Wa innaha lakabiratun. Tetapi kata Allah, sesungguhnya salat yang bisa menolong kalian sungguh pekerjaan berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya, yakni orang-orang yang senantiasa salat berjamaah di masjid secara istiqomah sekalipun dalam kondisi pandemi para hadirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja min baitihi mutatahhiran. Barang siapa yang keluar dari rumahnya mutatahhiran dalam kondisi berwudu, ila salatin maktubatin, menuju salat fardu berjamaah, fajruhu kajril hajil muhrim, maka dia mendapatkan pahala orang yang naik haji dengan memakai pakaian ihram. Maka para hadirin, menyikapi hadis ini, berwudulah di rumah ketika menuju salat berjamaah. Sekarang kita tertahan tidak bisa naik haji, kita tidak bisa melakukan umroh, maka ketika Allah menutup satu pintu kebaikan, Allah bukakan pintu-pintu yang lain. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam kondisi berwudu untuk salat duhur berjamaah, salat asar berjamaah, maghrib berjamaah, maka dia statusnya seperti orang yang naik haji dengan memakai pakaian ihram. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin, barang siapa yang salat isya berjamaah di masjid, siapa yang salat isya berjamaah di musalla, faka'annama qama nisfal lail, maka dia setara dengan orang yang salat tahajud separuh malam. Kekuatan salat isya para hadirin sama dengan salat tahajud separuh malam. Artinya dengan salat isya berjamaah 10 menit, Allah lipatkan pahalanya sama dengan orang yang salat tahajud separuh malam. Separuh malam adalah 6 jam. 6 jam adalah 1/4 umur manusia. Wa man shallal fajra fi jama'atin, dan barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, fakannama qama laila kullah, dan siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, maka dia setara, seimbang, seukuran dengan salat tahajud semalam suntuk 12 jam, dan 12 jam adalah separuh umur manusia. Sehingga kalau ada di antara kita berumur 60 tahun, lalu dari usia SMP kita sudah salat berjamaah di masjid, maka 45 tahun terisi dengan pahala salat isya dan salat subuh, dan 15 tahun berikutnya adalah salat ketika kita anak-anak menjadi bonus, maka dipastikan dia akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, langkah seorang laki-laki pergi ke masjid merupakan ukuran dari Allah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Ukuran iman menurut Allah adalah orang-orang yang memakmurkan masjid, berjalan kaki ke masjid. Ukuran iman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjida fashhadu bil iman.
Ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasul, siapa orang beriman?" Ketika kalian melihat seorang laki-laki rajin ke masjid, fashhadu bil iman, saksikan itu adalah laki-laki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan proteksi. Allah memberikan perlindungan yang sangat kuat, melebihi benteng pertahanan manusia. Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Para sahabat, Anas bin Malik selama 80 tahun hidup hanya ketinggalan salat subuh berjamaah sekali. Itu pun beliau senantiasa menangis di akhir hayatnya gara-gara ketinggalan salat subuh satu kali. Itu pun dalam membebaskan benteng Tartar para hadirin. Hadirin sidang Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak sekali kedudukan salat berjamaah di masjid di dalam Islam. Sebagian kecil yang saya sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jama'atin." Barang siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, thumma qa'ada, kemudian dia duduk, yadhkurullah, berzikir kepada Allah. Hari Sabtu besok upayakan kita salat subuh berjamaah. Kemudian jangan meninggalkan masjid. Yadhkurullah, berzikir kepada Allah, mungkin membaca Al-Quran, mungkin memperhatikan kajian, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Terbit matahari jam 5:55. Selisihkan 5 menit sampai 10 menit. Thumma shalla rakaataini, kemudian salat 2 rakaat. Ada yang menyebut salat syuruk, betul. Ada yang menyebut salat isyraq, betul. Ada yang menyebut salat duha yang dimajukan, betul. Apa pahalanya dari Allah? Kanat lahu kajri hajjatin wa umratin tamatin. Maka orang tersebut disebabkan salat subuh berjamaah, dilanjutkan duduk mendengarkan majelis taklim sampai terbit matahari, kemudian tunggu sebentar, salat 2 rakaat, dia mendapatkan haji dan umroh yang sekarang sedang tertahan. Para sahabat, "Ya Rasul, apa haji dan umroh beneran?" Tamatin. Haji dan umroh beneran, sempurna. Itulah para hadirin, kedudukan salat berjamaah dalam Islam merupakan puncak kesempurnaan salat bagi orang-orang beriman. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh, innahu wal ghafurur rahim.